Shalom teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Yohanes Edianus. Semoga teman-teman sekalian tetap senantiasa dalam keadaan sehat. Salam toleransi untuk kita semua sebagai anak bangsa. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di video kali ini saya masih membahas topik berkaitan dengan kasus Verdi Sambo, di mana dalam peristiwa ini begitu mengagetkan, di mana seorang jenderal menghabisi anak buahnya tanpa ampun. Nah, tetapi yang menarik di sini teman-teman, perlu kita ketahui bahwa ternyata sebelum terjadi kasus atau peristiwa yang berkaitan dengan Sambo bersama istri dan kawan-kawannya, ternyata ada juga sebuah kasus peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab yang suatu kasusnya hampir mirip, di mana dalam melancarkan aksinya mereka membuat sebuah rencana. Nah, teman-teman nanti bisa melihat cerita kisah ini di dalam 1 Samuel pasal yang ke-21. Nah, di sana menceritakan kisah Nabot, seorang warga Israel, dengan Raja Ahab, yaitu Raja Israel. Nah, suatu ketika teman-teman, kisah ini seorang raja Israel ini, yaitu Raja Ahab, melihat sekeliling istananya. Ketika saat itu matanya tertuju pada suatu tempat, yaitu dia melihat kebun anggur yang begitu subur, berbuah, menghasilkan. Kemudian timbullah niat di dalam hatinya. Raja Ahab ini ingin membeli kebun anggur Nabot. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Raja Ahab menyampaikan keinginannya untuk memiliki kebun anggur Nabot ini, Nabot tidak menyetujuinya. Ketika Raja Ahab mendengar perkataan Nabot, dia merasa marah, merasa kesal, merasa sakit hati. Bahkan dia tidak mau makan, mengingat peristiwa yang begitu tidak mengenakan bagi dirinya, di mana ada seorang masyarakat biasa yang menolak keinginannya untuk membeli kebun anggur. Dan akhirnya dia menjadi marah. Nah, ketika dia tidak mau makan dan istrinya bertanya, lalu Raja Ahab ini menyampaikan segala sesuatu yang membuat dia merasa kesal, marah, dan sakit hati. Kemudian timbullah suatu rencana jahat dari istrinya. Istrinya membujuk Raja Ahab ini. Istrinya mengingatkan bahwa dia seorang raja. Kemudian istrinya memberikan masukan yang tidak baik, menyalahgunakan kekuasaan. Nah, singkat cerita, istrinya ini menyewa para dursila untuk mengatakan perkataan dusta, untuk menghabisi nyawa Nabot. Nah, ketika saat itu dipanggillah Nabot dan tampillah kedua orang dursila ini. Mereka mengatakan bahwa Nabot menghujat Allah, Nabot menghujat raja. Nah, pada seketika itu juga Nabot dilempari dengan batu. Nah, peristiwa ini begitu keji, begitu kejam. Kemudian setelah melakukan ini, raja menjadi senang, istrinya menghibur raja, dan rajanya merasa terhibur karena mendengar kabar bahwa Nabot sudah tidak ada lagi. Nah, peristiwa ini tentunya memiliki kemiripan seperti peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa antara Sambo, Putri Candrawasih, dengan kawan-kawannya, di mana sebuah peristiwa ini direncanakan, seolah-olah direncanakan. Nah, saya tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi kita harus tetap yakin bahwa
setiap perbuatan yang tidak baik akan menghasilkan pembalasan yang tidak baik juga. Dan kita harus tetap memiliki keyakinan jika orang berbuat jahat, maka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Oleh karena itu, dari peristiwa ini, kita sebagai anak bangsa, kita harus belajar. Jangan sekali-kali memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Jangan sekali-kali memperlakukan orang lain dengan maksud yang jahat. Karena kita harus tahu bahwa suatu saat ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap orang lain, maka jangan salah. Suatu saat sesuatu yang tidak baik akan menimpa diri kita. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, saya mengingatkan kepada kita semuanya sebagai anak bangsa. Mari kita melakukan hal yang baik, hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena segala sesuatu adalah miliknya Tuhan, haknya Tuhan. Jika kita menemukan seseorang melakukan sesuatu yang tidak baik, marilah kita memberikan teguran dengan lemah lembut, teguran dengan bijaksana, jangan dengan kekerasan. Mungkin kita berpikir orang lain tidak akan mengetahui niat jahat kita, tetapi harus kita ketahui, setitik apapun yang kita lakukan, Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, karena itu teman-teman, hati-hati dalam segala hal, karena Tuhan melihat baik orang jahat maupun orang baik. Karena itu kita harus terus melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah pemaparan dari saya berkaitan dengan kasus Sambo, bahwa ternyata sebelum adanya kasus Sambo, ada suatu kasus kemiripan yang hampir sama, di mana seorang raja menghabisi nyawa anak buahnya. Dan kasus ini juga terjadi di Indonesia, di mana seorang jenderal menghabisi anak buahnya tanpa diadili. Semoga kasus ini cepat selesai, cepat berakhir, menemukan titik terang, dan kita serahkan segalanya kepada hakim, karena hakim adalah wakilnya Tuhan. Dan kita percaya bahwa hakim akan memutuskan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.